يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Pengen kuliah juga sih, harapan kalau misalkan udah beres 30 juz pengen daftar beasiswa di Mesir. Mau kuliah berarti kuliah jurusan kedokteran. Terima kasih untuk donatur yang telah memberikan bagi rezekinya kepada sahabat Indonesia dan selalu mensupport program-program sahabat Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang Sahabat bersama aku Liz. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Namanya Ratu. Halo Ratu, boleh dong Ratu kenalin dirinya, namanya, umurnya berapa, terus sekarang kelas berapa? Nama, umur, sama sekarang kelas berapa? Nama saya Ratu Eka Putri, umur 17 tahun. Sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ratu tinggal di pesantren Tahfiz Sahabat Yatim, betul? Sebelum tinggal di pesantren, Ratu pernah tinggal di asrama nggak? Atau langsung masuk ke pesantren? Pernah tinggal di asrama Cipondo. Pernah tinggal di asrama Cipondo. Tahun berapa? 2021. 2021 berarti tahun kemarin ya. Kan awal masuk ke asrama nih. Alasan Ratu masuk asrama itu kenapa sih? Kalau bisa masuk asrama, keinginan sendiri, apa dorongan dari orang tua, atau gimana? Pertama sih nggak mau masuk asrama, maunya pondok lagi. Cuma ada tetangga yang nawarin, katanya ya ada sekolah yang nggak ngeluarin biaya sedikit pun. Nah akhirnya disuruh sama keluarga masuk ke asrama. Masuk asrama. Tadi Ratu bilang mau mondok lagi. Emang sebelumnya udah pernah mondok? Udah pernah mondok? Di mana tuh pondoknya? Di Sukabumi sama di Jawa Timur. Oh, 2 kali mondok. Oh, 2 kali mondok. Terus sampai akhirnya, kan tadinya masuk asrama nih. Sampai akhirnya bisa pindah ke pesantren Tahfiz, itu gimana ceritanya? Pas terakhir mondok kan di Jawa Timur. Nah, itu kelas berapa tuh di Jawa Timur? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Ratu aslinya mana? Jakarta. 1 SMA pindah ke Jawa Timur. Ya. Wow. Terus gak betah ya pindah. Gak betah. Ke rumah. Pengen pindah pondok lagi. Tapi nggak jadi pindah. Ketunda. Terus akhirnya ditawarin sama tetangga masuk asrama. Iya. Dari asrama bisa pindah ke pesantren Tahfiz gimana tuh? Kemauan sendiri atau gimana? Awalnya pas di asrama kayak Elsa bilang mau dimasukin ke pesantren. Pesantrennya udah banyak orangnya katanya, udah enak juga. Di situ juga sebelumnya Ratu udah mau didaftarin sama Umi Dina buat sekolah di Syukriya atau Muhammadiyah gitu. Terus sekolah biasa? Iya, sekolah biasa. Elsa datang ke asrama kayak ngebujuk biar masuk ke pesantren. Nah, akhirnya masuk pesantren, udah jadi sekolah biasa. Karena kebujuk sama Kak Elsa, masuk pesantren. Berarti tinggal di asrama cuma berapa bulan dulu? Kalau dari 2021 masuk pesantren, 2021 juga kan? Berarti berapa bulan tinggal di asrama? 5 bulan. 5 bulanan. Terus pindah ke pesantren sampai sekarang. Nah, masuk pesantren yayasan itu kan pesantrennya pesantren Tahfiz ya. Berarti kalau dari 2021 sampai sekarang udah mau 1 tahun lebih ya di pesantren, bener gak? Baru mau 1 tahun. Nah, kan udah mau 1 tahun nih di pesantren. Udah dapat berapa juz sih hafalannya?
Sebelumnya kan Ratu juga udah megang hafalan sebelum masuk pesantren. Nah, pas di pesantren dapat 10. Dapat 10. Sama yang hafalan yang pernah Ratu hafal itu ada 3 juz. 13 juz total keseluruhan sampai sekarang yang udah dihafal. Sekarang udah 16 juz. 16 juz 14. Masya Allah, 14 juz umur 17. Masya Allah. Ratu kan menghafal berarti dari SMA kelas berapa tuh? Belum masuk pondok ini. Sebelum masuk pondok sahabat yatim, pas Ratu mondok di Sukabumi itu ada program hafal juga. Cuman sampai 3 tahun itu 3 juz. 3 juz. Mulai menghafal Al-Quran tuh umur berapa tahun? Bener-bener kayak, aduh mau fokus hafalan nih, nah itu umur berapa tahun? Umur 15. 15 tahun. Berarti udah sekitar 3 tahunan ya sama sekarang. 2 tahun ya, 2 tahun sama sekarang. Sekarang 17 kan. Nah, proses ngehafalnya tuh gimana sih? Pasti kan ada metode tertentu dong dari pondok yang sebelumnya sama pondok sekarang. Apa sama metode ngehafalnya sama atau beda? Beda. Kalau pas metode yang di Sukabumi itu nggak terlalu kehafalan banget. Soalnya kan ada pelajaran pesantren umum ya. Kalau di yang sekarang lebih fokus ke hafalan banget. Fokusnya ke hafalan. Biasanya sehari tuh dapat berapa lembar atau berapa ayat yang bisa Ratu hafal? Kalau aku lebih sering sehari itu 1 lembar. Sehari 1 lembar. Ada nggak sih hambatan atau tantangan nih dalam menghafal? Kayak di pesantren nih, kan tadi Ratu bilang dapatnya selembar, biasanya selembar ya. Nah, ada nggak sih tantangan atau ada hambatan yang susah saat menghafal? Ada. Kayak kosakata bahasa Arab yang benar-benar baru ditemuin. Itu kadang susah banget diserapnya. Susah diserapnya. Itu biasanya butuh berapa waktu, berapa hari buat bisa akhirnya sampai hafal itu? 2 hari bisa 2 hari kalau misalkan mau melancarin banget. 2 harian. Ada nggak surat atau juz berapa? Jangan juz dari surat. Ada nggak surat yang menurut Ratu susah banget dihafalinnya? Ada. Surat apa? Surat Al-Jin. Al-Jin. Kenapa susahnya? Kebanyakan inna. Kebanyakan inna-innanya. Kalau yang itu kan yang susah. Kalau yang mudah, yang menurut Ratu kayaknya 3 kali baca udah langsung hafal nih. Ada nggak yang gampang dihafal? Ada. Surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Kenapa tuh gampangnya? Gampang. Soalnya ayat per ayatnya itu panjang-panjang. Aku lebih suka yang panjang daripada yang pendek. Oh, dibanding yang satu ayat pendek-pendek, lebih suka yang panjang-panjang. Wow. Aku kayaknya nggak bisa jadi Ratu. Ratu kan udah punya 14 juz nih ya. Udah punya hafalan 14 juz. Ada nggak sih tips buat teman-teman nih, gimana caranya biar mudah menghafal Al-Quran? Ada nggak tipsnya? Tipsnya sering diulang-ulang. Murojaah ya. Karena kalau misalkan ngapal kayak percuma ya, karena nggak diasah. Ada nggak surat dari 14 juz ini, ada nggak surat favorit Ratu? Yang kayaknya kalau baca surat ini suka atau kayak ngerasa tenang gitu hatinya. Ada nggak surat favorit? Ada. Ada. Surat apa? Ada Al-Mujadalah. Tadi boleh dong bacain surat Al-Mujadalah. Mujadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب أليم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أولئك هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, merdunya ya teman-teman. Nah, Ratu kan udah punya 14 juz hafalan nih. Kedepannya tuh apa sih harapan Ratu dan cita-cita Ratu tuh pengen jadi apa sih? Pengen jadi hafiz yang mungkin, terus Amin. pengen jadi dokter. Jadi dokter apa? Dokter umum. Amin. Terus harapannya ke depan? Pengen kuliah juga sih. Harapan kalau misalkan udah beres 20 juz pengen daftar beasiswa. Daftar beasiswa di Mesir. Mau kuliah. Berarti kuliah jurusan kedokteran. Ya. Tadi Ratu bilang pengen nyari beasiswa ya buat kuliah di Mesir. Kenapa harus Mesir? Kan masih di Indonesia nih masih banyak lah universitas-universitas bagus di fakultas kedokteran bagus. Kenapa pengen ke Mesir? Motivasi sama kelas. Oh, ada lulusan pesantren di Sukabumi masuk ke kuliah di Mesir. Ada. Oh, Masya Allah. Kalau misalkan dapat beasiswanya di Universitas Indonesia nih, universitas yang ada di Indonesia, amin. Kira-kira pengen masuk universitas mana?
Belum tahu, belum ada bayangan ya. Nah, ada nggak pesan dan pesan untuk para penghafal Al-Quran? Mungkin pesan dulu buat para penghafal, pesannya apa aja? Buat para penghafal Al-Quran, buat teman-teman di asrama, adik-adik di asrama yang sekarang mungkin sedang kesulitan dalam proses menghafal. Semangat. Tetap semangat dalam menghafal. Ya bisa maksimal. Ya. Amin, amin, amin. Ratu mau nyampaikan pesan nggak buat para donatur kita? Pesan atau rasa terima kasih? Ini aku contohin dulu, kayak misalkan terima kasih untuk para donatur yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya gitu, atau terima kasih untuk para donatur yang selalu mensupport, atau ya ucapan terima kasih aja lah. Kayak Ratu mau ngomong makasih nih ke donatur, pakai bahasa Ratu sendiri aja nggak apa-apa, nggak usah formal. Terima kasih untuk donatur yang telah memberikan bagian rezekinya kepada sahabat Yatim Indonesia dan selalu mensupport program-program sahabat Yatim Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri, aku mau nanya lagi dong. Pernah nggak sih Ratu nih lagi ngapal, terus tiba-tiba kayak, duh, capek deh ngafal, terus kepikiran kayak, udah nggak mau ngafal lagi. Pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Pernah. Kapan? Pas mau setor misalkan belum ada persiapan surat yang mau disetorin, terus juga kayak capek setor mulu. Capek setor mulu, setiap hari harus setor ya? Itu waktu kapan tuh? Misalkan halako. Kalau apa? Halako lagi halako. Oh, kalau lagi halako. Enggak, maksudnya kalau lagi ngerasa kayak gitu sering atau di waktu-waktu tertentu aja? Di waktu-waktu tertentu. Kalau kayak badan udah capek, disuruh hafalan gitu ya. Tapi alhamdulillah Ratu tetap semangat hafalan sampai sekarang sudah mempunyai 14 juz. Ya, sudah hafal 14 juz, Masya Allah. Kan sering kayak gitu ya, sering ngedon, terus tiba-tiba malas hafalan. Nah, cara ngatasinnya gimana sih sampai akhirnya Ratu semangat lagi buat ngehafal? Lagi ngedon suka ingat sama motivasi dari keluarga, terus juga motivasi dari Abi, harus bisa membanggakan orang tua, sama membanggakan, kayak memberi penghargaan juga ke donatur-donatur yang udah memberikan rezekinya kepada kita, biar donatur jadi bangga sama kita. Alhamdulillah kita udah selesai bincang-bincang nih sama Ratu. Oh iya, ngomong-ngomong nih, teman-teman tahu nggak sih Ratu nih dari pesantren Bogor ya, dari Bogor ya. Tadi berangkat dari Bogor jam berapa? Jam 6:15. Naik Grab teman-teman Ratu ke sini. Buat Ratu makasih udah mau datang ke sini jauh-jauh. Berapa jam ke sini? 2 jam. 2 jam perjalanan mau duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Makasih Ratu. Buat teman-teman semua, semoga apa yang sudah kita bicarakan di sini ada hikmah yang dapat diambil oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di Bincang Sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.